Sejarah Gang Doli pusat jajan para lelaki nakal. Sampai terbesar di Asia Tenggara. Sebagian besar di seluruh negara, tepatnya di kota-kota besar, ada lokasi prostitusi. Termasuk Indonesia. Siapa tak kenal dengan kawasan Doli yang berada di sudut kota Surabaya, Jawa Timur. Konon, Doli di lokalisasi pelacuran disebut-sebut yang terbesar se-Asia Tenggara. Betapa tidak, sedikitnya 9.000 lebih pelacur numplek jadi satu di kawasan tersebut. Pria hidung belang kalangan atas hingga bawah tak sulit ditemukan di kawasan Doli. Tidak hanya penduduk lokal, wisatawan asing pun tak jarang datang ke sini sekadar untuk memuaskan birahi. Kendati begitu, benar atau tidak, belum ada catatan pembanding resmi dengan kompleks lokalisasi di negeri lain. Misalnya, kawasan Patpong di Bangkok, Thailand dan Geylang di Singapura. Lokalisasi ini hampir menyelimuti seluruh jalan di kawasan itu. Bahkan, Doli lebih dikenal ketimbang kota Surabaya sendiri. Para bule yang sering mangkal di Bali pun kerap menyeberang ke Surabaya hanya untuk menjajal wanita-wanita malam yang dijajakan di Doli. Bicara soal Doli, tak banyak yang tahu tentang bagaimana sejarah lokalisasi ini berdiri hingga bisa besar dan terkenal seperti sekarang. Sejarah mencatat, kawasan Doli rupanya dahulu adalah tempat pemakaman warga Tionghoa pada zaman penjajahan Belanda. Namun pemakaman ini disulap oleh seorang noni Belanda bernama Doli sebagai tempat prostitusi khusus bagi para tentara negeri kincir angin itu. Bahkan keturunan Tante Doli juga disebut-sebut masih ada hingga kini malah tidak meneruskan bisnis esek-esek ini. Sebagai pencetus komplek lokalisasi di Jalan Jarak, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya ini, maka perempuan dengan sebutan Tante Doli itu kemudian dikenal sebagai tokoh melegenda tentang asal-muasal terbentuknya gang lokalisasi prostitusi tersebut. Dalam beberapa kisah tutur masyarakat Surabaya, awal pendiriannya, Tante Doli hanya menyediakan beberapa gadis untuk menjadi pekerja seks komersial, melayani dan memuaskan syahwat para tentara Belanda. Seiring berjalannya waktu, ternyata pelayanan para gadis asuhan Tante Doli tersebut mampu menarik perhatian para tentara untuk datang kembali. Dalam perkembangannya, Gang Doli semakin dikenal masyarakat luas. Tidak hanya prajurit Belanda saja yang berkunjung, namun warga pribumi dan saudagar yang berdagang di Surabaya juga ikut menikmati layanan PSK. Sehingga kondisi tersebut berpengaruh kepada kuantitas pengunjung dan jumlah PSK. Doli juga menjelma menjadi kekuatan dan sandaran hidup bagi penduduk di sana. Terdapat lebih dari 800 wisma esek-esek, kafe dangdut dan panti pijat plus yang berjejer rapi. Setidaknya setiap malam sekitar 9.000 lebih penjajah cinta, pelacur di bawah umur, germo, ahli pijat siap menawarkan layanan kenikmatan kepada para pengunjung. Tidak hanya itu, Doli juga menjadi tumpuan hidup bagi ribuan pedagang kaki lima, tukang parkir, dan calo prostitusi. Semua saling berkait menjalin sebuah simbiosis mutualisme. Kisah lain tentang Doli juga pernah ditulis Cahyo Purnomo dan Ashadi Siregar. Kompleks Pelacuran Doli, yang diterbitkan Graffiti Pers, April tahun 1982. Dalam buku itu disebutkan dulu kawasan Doli merupakan makam Tionghoa, meliputi wilayah Girilaya, berbatasan dengan makam Islam di Putat Gede. Baru sekitar tahun 1966 daerah itu diserbu pendatang dengan menghancurkan bangunan-bangunan makam. Makam China itu tertutup bagi jenazah baru, dan kerangka lama harus dipindah oleh ahli warisnya. Ini mengundang orang mendapatkan tanah bekas makam itu, baik dengan membongkar bangunan makam, menggali kerangka jenazah, atau cukup meratakan saja. Setahun kemudian, 1967, muncul seorang pelacur wanita bernama Doli Hafid di kawasan makam Tionghoa tersebut. Dia kemudian menikah dengan pelaut Belanda, pendiri rumah pelacuran pertama di jalan yang sekarang bernama Kupang Gunung Timuri. Wisma miliknya antara lain bernama T, Sul, NM, dan MR.
3 di antara 4 wisma itu disewakan pada orang lain. Demikian asal-muasal nama Doli. Doli semakin berkembang pada era tahun 1968 dan 1969. Wisma-wisma yang didirikan di sana semakin banyak. Adapun persebarannya dimulai dari sisi jalan sebelah barat, lalu meluas ke timur hingga mencapai sebagian jalan jarak. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menjadi salah satu aktor utama yang menutup tempat-tempat lokalisasi di kawasan Surabaya. Alasannya, lokalisasi selalu menjadi muara kasus human trafficking yang kian menjadi